Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Irta Fidinia, selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan online literasi kelas yang diselenggarakan oleh Direktorat Perpustakaan Unsida. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh para dosen dalam mendukung kegiatan mengajar, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. Mari kita perkenalkan narasumber kita siang hari ini, Ibu Irta Fidinia. Beliau adalah pustakawan di Umsida yang berada di kampus 2. Beliau berpengalaman dalam pengelolaan layanan dan literasi informasi di lingkungan perguruan tinggi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak paparan materi dari Ibu Irta. Kepada Ibu Irta, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bulkis atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah hadir di OLC Perpustakaan siang ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mungkin sharing saja tentang apa saja sih layanan yang ada di Perpustakaan Unsida khususnya untuk dosen. Oh iya, Bapak Ibu, semua video LC ini bisa jenengan semua saksikan di YouTube-nya Perpustakaan G, yakni Umsida Library. Di situ banyak sekali video-video tentang pembelajaran yang mungkin bisa dipakai Bapak Ibu dosen untuk menunjang perkuliahan. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sampun terlihat? Sudah, Sebenarnya semua layanan yang ada di Perpustakaan Umsida itu sudah bisa diakses di websitenya library.umsida.ac.id ini nggih Bapak Ibu. Bukan yang di sini. Kalau yang di perpustakaan.umsida.ac.id ini untuk opak, untuk penelusuran saja, untuk penelusuran koleksi. Kalau yang website resminya, jadi yang lokasi officialnya itu ada di library.umsida.ac.id ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka atau koleksi perpustakaan, G. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ke perpustakaan untuk meminjam buku. Di Perpustakaan Umsida, layanan sirkulasi ini bisa secara online dan offline. Untuk yang secara offline, Bapak Ibu bisa langsung datang ke perpustakaan kampus 1, kampus 2, ataupun kampus 3. Gitu. Gedung. Di perpustakaan kampus 1 ada di gedung pusat, gedung C, gedung perpustakaan pusat. Gitu. Di gedung perpustakaan kampus 1 ini ada 3 lantai yang terdiri dari lantai 1 itu ada koleksi BI Corner, juga layanan administrasi dan layanan sirkulasi. Sedangkan di lantai 2 ada ruang referensi, ada lesehan juga, nggih, ruang baca, juga ruang komputer, juga banyak koleksi-koleksi referensi. Kalau yang di lantai 3 ada ruang baca untuk mahasiswa, juga buku-buku, bahan pustaka yang bisa dipinjam.
Lalu yang di kampus 2 ada di gedung GKB 4 lantai 1. Eh, Gedungnya apa ruangannya baru, gedung lama tapi ruangannya baru, luas dan banyak sekali ruang-ruang yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu dosen. Terutama ada pojok statistik, ada ruang referensi dan ruang diskusi biasanya dipakai dosen sama mahasiswa. Dan yang ketiga, sedangkan yang di kampus 3 ini ada di gedung Lab FPIP lantai 4. Di sini dulunya aula, sekarang dipakai untuk perpustakaan. Ruangannya sekarang sudah bagus, keren banget, bisa dibuat untuk diskusi dengan mahasiswa juga. Banyak-banyak koleksi baru. Untuk koleksi yang cetak, sudah ditempatkan sesuai dengan lokasi fakultas masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk kesehatan ada di kampus 1. Di kampus 1 juga ada FAI, terus ada FBIS kecuali manajemen. Yang manajemen ada di kampus 3. Yang di kampus 2 ada dari Saintek, semua buku-buku Saintek koleksinya berada di kampus 2. Sedangkan kampus 3 itu ada dari subjek pendidikan, dari FPIP, juga dari manajemen tadi. Lalu untuk prosedur peminjaman gitu Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah tahu karena yang sering-sering ke situ gitu. Sering-sering ke perpustakaan. Untuk prosedurnya, yakni Bapak Ibu menunjukkan NIK ke petugas sirkulasi yang ada di kampus masing-masing. Untuk kampus 1, petugasnya sekarang ada di lantai 1, dulu ada di lantai 3, sekarang ada di lantai 1. Untuk yang di kampus 2, petugasnya ada di front office depan itu, jadi masuk sudah ada petugasnya. Yang di kampus 3 juga di front office, masuk itu sudah ada petugasnya sirkulasi. Untuk sirkulasi secara offline, Bapak Ibu bisa searching bukunya melalui OPAK. Ini. Sebelumnya bisa di-searching dahulu di webnya perpustakaan di perpustakaan.umsida.ac.id. Di sini saya akan memberikan contoh jika Bapak Ibu sekalian ingin mencari buku. Ini font gitu. Nah, di sini ada sudah lengkap dengan deskripsi bukunya. Ada sinopsis, pengarang, nomor panggil untuk pencarian buku di rak. Jadi Bapak Ibu cukup mencatat nomor panggil ini untuk bisa mencari di rak atau nanti ditunjukkan di petugasnya. Nah, jika di sini ini berarti ada di koleksi kampus 2 baik dan tidak terpinjam. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke kampus 2 untuk meminjam buku ini ke petugasnya. Sebagai informasi ya Bapak Ibu, kalau OPAK ini bisa di-searching di mana saja, bisa dari kantor Bapak Ibu sekalian ataupun dari rumah gitu. Jadi untuk menghemat waktu, Bapak Ibu bisa searching dulu buku apa yang dicari, yang dibutuhkan, tersedia atau tidak, langsung kalau sudah ada tersedia bisa dicari dieksekusi di perpustakaannya. Di kampus 1, kampus 2, atau kampus 3. Sekali lagi sudah ditempatkan sesuai subjeknya, nggih. Selanjutnya untuk layanan sirkulasi secara online, kami Perpustakaan Umsida menyediakan beberapa e-book seperti di myumsida.ac.id ini. Nah, di sini koleksi-koleksi secara online, buku-buku online. Di ini
Kalau di sini sudah ada di HP-nya Bapak Ibu sekalian, bisa masuk dengan akunnya masing-masing ya. Nah, di sini ada menu e-library di sini. Koleksi e-book ini bisa dibaca di tempat ya, di e-lib ini. Kita juga berlangganan e-book dari Andi, Kubuku, dan Mojoko ID. Untuk Andi, Kubuku, dan Mojoko ID ini Bapak Ibu harus download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Di sini. Kami juga menyediakan open access lainnya yang gratis dan lengkap di web perpus. Sudah tersedia, tinggal klik aja. Sudah mengarah di koleksinya yang dibutuhkan untuk perkuliahan Bapak Ibu sekalian. Nah ini dari Unsida Press. Ini buku-buku ajar dari dosen-dosen Unsida nggih. Karena Unsida Press ini sudah masuk di perpustakaan, jadi sudah dikelola oleh perpustakaan, jadi menjadi bagian koleksi perpustakaan juga. Bisa dibaca dan diunduh, monggo di Unsida Press ini. Lalu ada di DOAB, Springbook. Di sini sudah lengkap. Perpustakaan juga menyediakan koleksi e-book kedokteran di Bapak Ibu, tinggal klik di sini saja. Tapi ini hanya bisa masuk melalui emailnya Perpus, emailnya Umsida dengan umsida.ac.id, melalui emailnya umsida.acid. Ya. Nah, di sini sudah lengkap, ingin cari tentang dental, embriologi, endokrinologi, semuanya sudah ada. Koleksi e-book ini juga bisa dicari di opaknya perpustakaan juga nggih Bapak Ibu. Silakan bisa mencari koleksi-koleksi perpustakaan di opaknya perpustakaan di perpustakaan.unsida.ac.id. Bisa searching-searching, bisa explore-explore semua koleksinya di sini. Dengan sirkulasi, monggo bisa langsung ke perpustakaan ya Bapak Ibu atau langsung ke online-nya. Lalu yang kedua untuk koleksi referensi. Layanan referensi adalah kumpulan bahan pustaka yang disediakan oleh perpustakaan untuk membantu pengguna dalam mencari informasi dan referensi yang akurat. Untuk koleksi referensi ini hanya bisa dibaca di tempat nih Bapak Ibu, tidak bisa dipinjam. Untuk yang di kampus 1 berada di lantai 2. Ada banyak koleksi cetak yang terdiri dari skripsi, kamus, ensiklo, buku-buku bahasa Arab juga tersedia, jurnal ilmiah cetak nggih. Tapi sekali lagi hanya untuk bisa dibaca di tempat, tidak bisa dipinjam. Di lantai 2 ini juga tersedia komputer khusus dosen untuk ada beberapa jurnal dari penerbit-penerbit. Jurnal ilmiah.
Nah, ini komputer jurnal khusus dosen yang disediakan oleh Perpustakaan Unsida. Ya. Kami berlangganan ini Elsevier, Willy, Taylor and Francis, Springer, IEEE, IOP Science, ASMI, AC, AS, ACM. Di kampus 1 ada Elsevier, Wiley, Taylor and Francis, Springer. Untuk mengakses komputer jurnal ini, untuk mengakses komputer jurnal yang disediakan untuk dosen ini, silahkan menghubungi petugas, karena jumlah komputer terbatas, maka harus reservasi terlebih dahulu. Dan batas maksimal peminjaman komputer ini 2 jam. Jadi monggo kalau Bapak Ibu ingin mengakses ini jurnal-jurnal ini, silahkan ke kampus 1 di lantai 2, menghubungi petugasnya di lantai 2. Nggih. Lalu untuk yang di kampus 2 itu tidak ada ruang referensi yang untuk cetak. Ruang referensi cetaknya nggak ada, tidak ada yang di kampus 2. Tidak ada lokasi khusus. Hanya ada beberapa rak yang berisi jurnal ilmiah di sini di ruangannya koleksi. Yang terbaru di kampus 2 itu ada ruang referensi khusus dosen, sama seperti di kampus 1 tadi, tapi di kampus 1 tidak berupa ruang, hanya berupa komputer. Kalau di kampus 2 itu berupa ruang referensi khusus dosen. Berada di depan meja petugas. Jadi Bapak Ibu masuk ke perpus itu sudah bisa langsung ke ruang referensi khusus dosen. Di ruang referensi khusus dosen ini, Bapak Ibu dosen bisa mengakses referensi-referensi dari penerbit ternama ini tadi. Ada IEEE, IOP Science, ASMI Journal, AC Journal, dan ACM Journal. Ini disesuaikan dengan prodinya, fakultasnya di Saintek ini di kampus 2. Monggo Bapak Ibu dosen yang berada di kampus 2 bisa menggunakan ruang referensi ini. Ruang referensi khusus dosen ini masih tersedia di kampus 2, Dan Bapak Ibu yang ingin mengaksesnya harus menghubungi petugas di kampus 2. Monggo silakan menghubungi petugas kampus 2 untuk bisa mengakses komputer-komputer yang ada di sini. Selain jurnal ini juga ada GPT Plus, dan Quillbert Premium ya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa mengaksesnya di ruang referensi ini, Jadi juga harus reservasi terlebih dahulu dengan batas peminjaman maksimal 2 jam. Layanan referensi lainnya ada indeks. Data indeks. Di sini sudah kami buatkan listnya nih Bapak Ibu, sesuai kebutuhan Bapak Ibu dosen, mungkin bisa dijadikan penunjang perkuliahan. Di sini gratis dan cukup lengkap untuk mencari berbagai literatur seperti DOIJ, Morarev, OpenAIRE, Repack ini. Monggo bisa di searching di sini, sekali lagi di web library.unsida.ac.id, nanti klik koleksi, koleksi referensi, koleksi basis data indeks, dan abstrak. Ada di sini semuanya lengkap, Sintak Kemendikbud, Scopus. Tinggal klik-klik aja, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu mengajar untuk perkuliahan.
Lalu koleksi referensi lainnya ada surat kabar dan majalah ilmiah. Di sini masih dalam perbaikan di Literansel-nya di webnya sana, jadi masih belum bisa diakses, masih dalam pembaruan web. Jadi semuanya masih kosong. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis di web perpustakaan ini di library.umsida.ac.id di menu koleksi, referensi, surat kabar, dan majalah ilmiah. Di sini ada Jawa Pos, Kontan, Harian Pagi Surya, The Jakarta Post, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Kompas, Bisnis Indonesia, Radar Surabaya. Selain surat kabar juga ada majalah digital nih. Ada NGI, Intisari, SWA, Matan, Sehat Negeriku, Bank Indonesia, Investor Daily, Home, Otomotif, Property Bank, Kontan, BBC, Discover, Fortune, Healthy Food, New Scientist, Roger Digest, Rolling Stone, The Economist, and Time. Mohon maaf sekali karena hari ini belum bisa dibuka nih Bapak Ibu karena masih dalam pembaruan webnya. Insya Allah minggu depan bisa diakses. Monggo nggih, silakan dimanfaatkan fasilitas gratis surat kabar dan majalah online dari perpustakaan di web library.umsida.ac.id. Selanjutnya ada layanan referensi literatur kelabu. Di literatur kelabu ini, kami sudah membuatkan list dari berbagai macam link-link mengenai koleksi kami, perpustakaan Umsida, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, maupun laporan-laporan riset dari kampus lain. Di perpustakaan Umsida sendiri, koleksi skripsi kami itu masih terpecah-pecah, tersebar di beberapa web, masih belum jadi satu link gitu. Ini yang dari koleksi sebelum tahun 2016 bisa Bapak Ibu akses secara luring di ruang koleksi kampus 1. Kalau secara daring di ELIP ini. Lalu koleksi dari tahun 2016 hingga 2018 Bapak Ibu bisa mencari di eprim.umsida.ac.id di sini. Bisa di search judul-judul yang Bapak Ibu ingin cari, bisa dicari di sini. Lalu koleksi yang dihasilkan antara tahun 2018 hingga 2022 dapat diakses di ais.umsida.ac.id. Nah, akses ini hanya tersedia melalui WiFi Umsida, nih Bapak Ibu. Bisa dicari di sini ya, di ais.umsida.ac.id. Lalu koleksi yang terbaru, koleksi skripsi kami, koleksi artikel perpustakaan mahasiswa di Umsida berada di archive.umsida.ac.id. Nah, ini dari tahun 2022 hingga sekarang, semua koleksi artikel mahasiswa berada di sini, di archive.umsida.ac.id. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa mencari koleksi-koleksi skripsi mahasiswanya, mungkin untuk menunjang perkuliahan bisa dicari di sini, di web library.umsida.ac.id, menu koleksi, koleksi referensi, dan literatur kelabu. Di koleksi literatur kelabu ini, kami juga menyediakan link-link repositori dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, bisa dicari di sini. Tinggal klik aja di sini. Ada dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Ahmad Dahlan, nanti mungkin bisa menunjang perkuliahan Bapak Ibu sekalian.
Untuk koleksi skripsi, tesis, dan disertasi umum, kami juga memfasilitasi akses ke koleksi ini di universitas lain, dapat dicari di oatd.org. Nah, di sini. Open access seperti ini, Bapak Ibu, ada subjeknya. Untuk OATD hanya menyediakan tesis dan disertasi saja, yang skripsinya belum ada. Nah, ini tampilan dari oatd.org. Kami, Perpustakaan Umsida, juga menyediakan link-link dari repositori internasional, Bapak Ibu, mulai dari Armenia hingga Wallace. Silakan Bapak Ibu eksplor sesuai kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perkuliahan Bapak Ibu sekalian. Bisa dicari di web Umsida di library.umsida.ac.id, di koleksi referensi, literatur kelabu, di sini. Sudah lengkap. Lalu koleksi referensi lainnya ada layanan audiovisual. Layanan ini terdiri dari video-video presentasi mahasiswa maupun video-video conference dari dosen-dosen. Dan ini tersedia juga di YouTube, perpustakaan, ada di Umsida Library. Silakan masuk di YouTube, lalu ketik Umsida Library, masuk di sini. Di sini sudah banyak di playlist ini. Ada video-video mahasiswa presentasi mahasiswa, juga video-video conference dari dosen-dosen. Silahkan eksplor di sini untuk menunjang perkuliahan Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke layanan literasi, Bapak Ibu. Di sini ada layanan literasi. Layanan literasi di Perpustakaan Umsida ini bisa Bapak Ibu akses atau ikuti di sini sebentar. Perpustakaan Umsida di layanan literasi ini ada OLC yang seperti saya lakukan ini. OLC ini dibagi dua, OLC biweekly dan OLC incidental. OLC biweekly ini diselenggarakan 2 kali dalam sebulan, di hari Jumat jam 1 siang. Sudah ada jadwal-jadwalnya dan topik-topiknya. Sedangkan OLC incidental ini kelas literasi yang diselenggarakan berdasarkan permintaan dari pemustaka. Satu sesi minimal 10 orang dan jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu oleh trainer, yaitu dosen ataupun pustakawan. Ini untuk jadwal dan topik dari OLC biweekly. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk menunjang perkuliahan. Di sini ada OLC AI, plagiarisme. Nah, di sini bisa mendaftarkan. Silakan untuk mengikuti OLC yang diinginkan sesuai jadwal tersebut. Ini contoh link pendaftarannya. Di sini tinggal klik di sini saja Bapak Ibu, langsung bisa masuk di pendaftaran OLC yang Bapak Ibu inginkan.
di sini monggo silahkan gitu, nanti bisa di searching, bisa dicari di layanan, di menu layanan di webnya perpustakaan, di menu layanan, di literasi. Di sini Bapak Ibu bisa mendaftar OLC, jadwal-jadwal OLC yang Bapak Ibu inginkan. Lanjut, saya lanjutkan di sini ada layanan penerbitan buku. Nah, di sini juga ada layanan penerbitan buku ya Bapak Ibu. Layanan ini melayani penerbitan buku Civitas Akademika maupun masyarakat umum dalam bentuk e-book secara gratis. Untuk mengajukan permohonan penerbitan buku ini, Bapak Ibu bisa klik permohonan di sini. Nah, seperti ini. Manfaat dari menerbitkan buku melalui Umsida Press ini, buku yang diterbitkan oleh Umsida Press memiliki dampak dan manfaat yang tinggi, terutama karena format open access-nya. Ini memungkinkan penyebaran pengetahuan secara lebih luas dan efektif, serta memudahkan akses bagi siapa saja yang membutuhkan sumber informasi yang berkualitas. Monggo Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah banyak sekali yang sudah bukunya di Umsida Press ini, sudah menerbitkan buku di Umsida Press ini. Untuk masyarakat umum boleh menerbitkan buku secara gratis, tapi dengan syarat salah satu penulisnya adalah dosen dari Umsida. Lanjut di sini ada layanan peminjaman antar perpustakaan. Masih belum bisa diakses ini karena webnya kami masih dalam perbaikan di Bapak Ibu, masih dalam tahap perbaikan untuk lebih baik lagi. Jadi di sini peminjaman antar perpustakaan ini, bila Bapak Ibu ingin mengunjungi perpustakaan lain, kami menyediakan layanan kartu super nih Bapak Ibu. Layanan kartu super ini bekerja sama dengan FPTI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi. Layanan ini bersifat gratis, tapi tergantung dari kebijakan perpustakaan universitasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Masih ada beberapa perpustakaan yang mengenakan biaya admin untuk anggota umum yang ingin masuk ke perpustakaan mereka. Saya lanjutkan untuk layanan promosi, karena layanan ini masih belum bisa diklik. Layanan promosi ilmiah. Hadis ini harmonisasi diseminasi ilmiah Umsida. Hadis merupakan inisiatif terdepan dari perpustakaan Umsida untuk mengoptimalkan penyebaran dan akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh komunitas akademis kami. Program ini dirancang untuk mendukung dosen dan mahasiswa dalam menerbitkan dan menyebarkan karya ilmiah mereka secara luas. Untuk dosen, kami menyediakan platform untuk di Umsida Press, yaitu menerbitkan buku-buku dosen tadi, nggih. Monggo silakan yang ingin menerbitkan buku bisa langsung ke perpustakaan, nanti bisa diterbitkan di Umsida Press. Sedangkan untuk bukunya tadi kami bedah di podcast perpustakaan, yaitu podcast Bu Dosen di sini. Di podcast Bu Dosen. Nah, di sini di podcast Bu Dosen ini sudah ada beberapa buku ajar yang kami promosikan di podcast ini. Nah, ini ada bukunya Pak Nurdiansa. Sini.
dengan judul Inovasi Pembelajaran Sekolah Unggul. Di sini banyak sekali dosen-dosen yang sudah masuk di podcastnya Bu dosen karena untuk mempromosikan buku ajarnya beliau-beliau. Monggo bisa disaksikan di YouTube-nya perpustakaan yaitu Umsida Library, di playlist di podcast Bu dosen ini sudah banyak sekali episode-episodenya. Selain podcast Bu dosen, juga ada podcast biru nggih Bapak Ibu. Di sini kami mempromosikan penelitian yang sudah dilakukan oleh para dosen di Umsida. Ada di podcast biru, podcast bereputasi, podcast publikasi bereputasi Umsida. Ada juga podcast pojok statistik sebagai bentuk promosi pojok statistik yang berada di kampus 2 nggih. Di sini nggih, monggo Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan YouTube-nya Perpustakaan Umsida di Umsida Library. Jangan lupa like dan subscribe ya, mohon Bapak Ibu sekalian. Lanjut, di layanan berikutnya ada layanan publikasi. Layanan publikasi ilmiah. Di sini, layanan publikasi ilmiah Perpustakaan Umsida menyajikan serangkaian layanan terpadu untuk mendukung integritas dan kualitas penelitian akademis. Berikut layanan yang tersedia, nggih. Manajemen akun pemeriksaan kesamaan teks similarity check untuk dosen dan program studi, pengelolaan pemeriksaan kesamaan teks untuk dokumen mahasiswa dan umum, manajemen hibah bantuan publikasi ilmiah, manajemen hibah bantuan penulisan buku ajar dan referensi, manajemen bantuan operasional jurnal ilmiah, verifikasi bukti, penerbitan atau pengajuan sebagai prasyarat kelulusan, bantuan operasional pengelolaan jurnal ilmiah, pendampingan dalam penulisan ilmiah, konsultasi pemilihan jurnal ilmiah untuk publikasi dosen dan mahasiswa, pengelolaan jurnal ilmiah oleh perpustakaan. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke perpustakaan untuk jika ingin melakukan layanan publikasi ilmiah yang seperti ini. Selanjutnya ada layanan ruang baca. Belum bisa diakses nih Bapak Ibu. Layanan ruang bacanya ini masih dalam perbaikan. Gedung, ini ruang perpustakaan, sarana, ini. Di layanan ruang baca ini kami menyediakan ruang baca yang ada ruang diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu dosen untuk perkuliahan gitu. Ini di kampus 2, ruang baca, ruang komputer. Ini di kampus 1. Nah, ini ruang baca di kampus 1. Lalu yang terakhir nih, ada layanan pojok statistik. Layanan pojok statistik ini berada di lokasi di kampus 2 nggih. Layanan ini berfungsi sebagai ini. Pojok statistik memberikan konsultasi terkait statistik untuk tujuan akademik, tujuan penelitian dan tujuan lainnya nih. Belajar bersama metode statistik juga. Pada pojok statistik kita bisa belajar bersama tentang metode statistik bersama dengan tutor atau petugas kita, dapat mempelajari statistik dasar hingga tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu sekalian bisa masuk di webnya pojokstatistik.bps.go.id. Di sini banyak galeri infografis, galeri videografis yang bisa Bapak Ibu ikuti.
BPS juga menyediakan data statistik yang akurat nih dan terkini tentang berbagai aspek. Mungkin bisa menunjang perkuliahan Bapak Ibu. Bisa cek di sini nih. Silahkan nanti bisa searching-searching, bisa explore-explore di sini di pojok statistik ini. Lalu yang terakhir ada layanan penyediaan dokumen. Nah, ini. Layanan penyediaan dokumen ini memfasilitasi dosen-dosen untuk semua aktivitas akademika untuk mencari dokumen-dokumen perpustakaan gitu. Pengajuan dokumen online sebagai bagian dari komitmen Perpustakaan Umsida untuk mendukung aktivitas akademik dan administratif yang penting bagi semua unit kerja, fakultas, dan program studi di Umsida. Ini dokumen yang tersedia meliputi dokumen yang memuat data koleksi perpus, data administrasi, statistik kunjungan, pemanfaatan koleksi, laporan bulanan, data publikasi, pengelolaan jurnal ilmiah, dan penerbitan buku. Layanan ini bertujuan untuk biasanya dipakai untuk akreditasi, kepangkatan, laporan rutin, dan kegiatan catur dharma. Monggo Bapak Ibu yang menginginkan dokumen ini bisa langsung kirim permohonan. Di sini tinggal klik aja bisa masuk. Sekali lagi hanya dengan ini emailnya umsida.ac.id. Bisa langsung di sini, bisa langsung klik di sini. Nah, bisa. Nanti akan diproses oleh petugas di layanan penyediaan dokumen. Yang terakhir ada layanan saran koleksi. Layanan ini Bapak Ibu bisa mengajukan usulan buku dan mengajukan form usulan yang selanjutnya akan diproses dan ditindaklanjuti oleh petugas pengadaan dokumen. Nah, di sini di linknya Perpus Umsida. Sekali lagi bisa mengirimkan saran koleksi yang nantinya akan kami proses dan tindak lanjuti. Kemudian apabila usulan buku Bapak Ibu sudah terbeli, kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bapak Ibu pemberitahuan karena kami sedang membeli buku tersebut. Di sini juga ada kritik dan saran, monggo diisi Bapak Ibu untuk kemajuan perpustakaan yang lebih baik. Terima kasih. Saya kira cukup untuk layanan perpustakaan untuk dosen, ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti sharing informasi ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya kembalikan ke Ibu Bulkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irta atas paparan yang sangat informatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Bapak Ibu juga mengisi presensi untuk hari ini. Kami tunggu 3 menit. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Irta atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat, serta Bapak Ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan OLC kali ini. Semoga kegiatan ini memberi wawasan dan semangat bagi para dosen dan memanfaatkan layanan perpustakaan sebagai bagian dari aktivitas akademik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Jika belum ada pertanyaan, mungkin bisa, jika ada yang dipertanyakan, bisa langsung berkunjung ke perpustakaan, baik kampus 1, kampus 2, kampus 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Oh, oh maaf, sebelumnya Bu Irta ini ada yang bertanya di chat ternyata. Oh, enggak. Penerbitan buku di Umsida Press, Ibu Aisyah, silahkan menghubungi perpustakaan langsung di perpustakaan nggih, atau kirim di link permohonan tadi di layanan penerbitan tadi nggih. Di library.umsida.ac.id, langsung di penerbitan buku. Di situ ada link kirim permohonan. Di situ langsung bisa masuk di linknya. Nanti setelah mengirimkan permohonan akan ditindaklanjuti oleh bagian penerbitan buku. Nanti Ibu akan dihubungi oleh bagian penerbitan buku dari perpustakaan. Begitu. Sama-sama Bu Aisyah. Sama-sama Bu Esa, terima kasih. Kami rasa sudah cukup Bu Irta atas ilmunya. Kita tutup OLC hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Bulkis. Terima kasih.